Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walfadillah dari kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi daring. Secara sederhana, komunikasi daring adalah komunikasi atau interaksi dua atau lebih antara individual atau perangkat komputer yang terjadi secara daring atau online, di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi daring. Jenis-jenis komunikasi daring terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, blanko, gambar dan foto, serta spanduk. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung. Proses komunikasi langsung maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri. Komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak dilakukan dalam struktur organisasi. Yang keempat, komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Yang keempat, jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksudnya, dilakukan komunikasi ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksudnya tertentu, dari yang menyampaikan informasi inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadi komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Komunikasi internal. Komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir, jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Dan yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikan diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan komunikasi daring. Kelebihan komunikasi daring yaitu lebih cepat. Melalui komunikasi daring dapat memangkas waktu dan lebih cepat. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Teknologi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa bidang seperti analisis sistem. Yang ketiga, perbaikan sektor dan pendidikan. Keterangan komunikasi daring. Yang pertama, kehilangan fluasi atau data pribadi. Yang kedua, berkurangnya kesadaran berbudaya. Dan yang ketiga, menyita konsentrasi. Selanjutnya, contoh-contoh jenis komunikasi daring yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi sinkron chat. Yang kedua, komunikasi sinkron call. Dan yang ketiga, komunikasi sinkron. Itulah penjelasan mengenai komunikasi daring.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.